Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Haleluya, Yesus.
Bapa, ajar kami untuk tetap setia karena salib-Mu adalah pusat dari kehidupan kami. Sangkal diri pikul salib itu adalah perintah Yesus bagaimana kami harus mengikuti Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tidak pikul salib karena salib itu lambang kemenangan di dalam Kristus. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini. Kami mau rindu untuk mendengarkan sabda firman yang menjadi berkat yang menyelamatkan jiwa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut hari Minggu, hari yang diberkati, yang bersyukur demi nama Tuhan, katakan haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Sekali lagi masih tentang Yesus menyembuhkan dan bagaimana orang-orang itu tertarik untuk mengikuti Yesus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memiliki daya tarik, apalagi begitu dia step out keluar dan kemudian dia mulai melayani menginjil 3,5 tahun, dia sungguh mempesona. Di awal-awal begitu banyak orang betul tertarik kepada Yesus. Mereka tertarik karena mujizat yang dapat dia lakukan. Mereka tertarik karena dia mampu memberi makan 5.000 orang. Saudara, nggak pakai catering, nggak pakai mengundang para chef dan lain sebagainya. Hanya dengan mengucap syukur 5.000 laki-laki dan kaum wanita dan anak-anak itu dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, yaitu makan minum yang mengenyangkan tubuh mereka. Hal itu sangat mempesona. Selama kekristenan itu berbicara tentang mujizat, selama kekristenan itu berbicara tentang pemeliharaan, selama kekristenan itu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan providensia, berkat-berkat, ya, prosperity, itu sangat menarik. Dan banyak orang-orang yang hatinya berpusat kepada sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan hidup, itu akan cepat tertarik pada awalnya. Namun setelah itu, Yohanes 6 ayat 66, perkataan ini keras. Sejak itu, banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Begitu mereka tahu ini anak tukang kayu, dia mengatakan dia adalah roti hidup. Bagaimana mungkin? Saudara, orang bisa menerima mujizat, tapi belum tentu dia bisa percaya sungguh-sungguh terhadap keselamatan. Orang bisa menerima berkat, orang bisa berharap terhadap kesembuhan di dalam Yesus, tapi belum tentu dia bisa setia mengiring Yesus sampai akhir. 12 rasul, murid-murid Yesus yang tinggal di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan orang yang mengikuti Yesus. 12 ini tetap setia dan puluhan lain murid-murid yang mengikuti Yesus tetap setia. Tapi di tengah-tengah 12 rasul yang paling hebat sekalipun, ada satu yang menciumi Yesus tetapi kemudian meninggalkan dia, mengkhianati dia, yaitu Yudas. Saudaraku, mengikuti Yesus adalah tantangan iman kekristenan yang paling penting untuk kita pelajari dan paling penting untuk kita lakukan. Saudara yang diberkati, mari kita merenungkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Mengikuti Yesus itu keputusan kita, dan mengikuti Yesus itu jangan sampai dibatasi, dihalangi oleh ketidaknyamanan karena kita tidak mau zona nyaman kita tuh terganggu karena mengikuti Yesus. Hari ini kita belajar firman Tuhan mulai dari Matius 8 ayat 14 hingga 22, bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Petrus, bahwa dia melakukan banyak mujizat, bahwa banyak orang ingin mengikuti dia, tetapi tidak banyak orang yang sungguh-sungguh dapat mengikuti apa yang menjadi mau Yesus. Hal mengikuti Yesus, kita harus tinggalkan zona nyaman. Why? Matius 8 ayat 14 hingga 22. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang
dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mujizat adalah daya tarik. Mujizat itu adalah fasilitas sorgawi, kesembuhan, pembebasan dan kelepasan dari orang-orang yang kerasukan setan. Itu adalah kuasa Tuhan dan dia terlalu sanggup untuk mengerjakannya. Bukankah menyenangkan jikalau tadinya saudara dalam keadaan miskin, tapi kemudian terlepas dari roh kemiskinan. Saudara yang tadinya dirasuki oleh roh jahat, kemudian mengalami pemulihan, dibebaskan. Ibu mertua Petrus hanya sakit demam, saudara. Sakit demam, tapi dia terbaring sakit dan tidak mampu melayani siapa-siapa. Sakit demam itu sakit biasa. Tapi sakit demam itu adalah gejala dari penyakit-penyakit infeksi tertentu, penyakit-penyakit yang lebih besar tertentu. Jadi sakit demam itu adalah gejala. Dan gejala itu bisa aja gejala penyakit yang berat maupun penyakit yang ringan. Saudara, dengan sakit demam yang ada, hanya dengan Yesus memegang tangan perempuan itu, demamnya langsung hilang. Dan ini disaksikan oleh banyak orang. Karena kesembuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia menyembuhkan penyakit demam itu. Malamnya dibawa lagi lebih banyak orang yang kerasukan setan. Nah saudara, maka dengan sepatah kata, bayangkan saudara, sepatah kata, kemarin kita sudah belajar bahwa sepatah kata saja maka aku akan sembuh Tuhan. Benar saudara, sepatah kata saja Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang yang sakit. Saudara, amazing. Dan apa yang dilakukan Yesus itu disukai oleh banyak orang. Nah pada waktu itu bangsa Yahudi adalah bangsa yang sudah 400 tahun lebih mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Kemudian ketika mereka melakukan begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, mereka menjadi takjub, terpukau dan melihat bahwa ini pekerjaan dari Allah. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah Mesias, Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus dikelilingi oleh banyak orang, dia justru menghindar dan ia menyuruh bertolak ke seberang. Yesus tidak suka dikerumuni banyak orang kalau mereka sudah berpikir untuk mengikuti Yesus dan kemudian fokus dengan penyembuhan-penyembuhan yang dia lakukan. Yesus melakukan penyembuhan itu karena belas kasihan. Saudaraku yang diberkati, ketika Yesus bertolak ke seberang, ahli Taurat datang. Saudara, ahli Taurat datang dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus mengizinkan murid-murid mengikuti dia, bahkan dia mengajak Petrus, Simon, ikutlah aku. Ya, lalu Yesus meninggalkan jalannya, kamu akan menjadi penjala manusia. Yesus mencari murid-murid. Ini ada orang datang menyerahkan diri untuk mau menjadi murid. Apa katanya? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ada orang yang lain, salah seorang muridnya. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Yang pertama, ketika orang ahli Taurat itu berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus menjawabnya, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Liang itu berbicara tempat tinggal. Sarang itu berbicara tempat tinggal. Liang dan sarang itu berbicara tentang tempat tinggal yang aman. Serigala mempunyai liang. Serigala adalah hewan buas yang kemana-mana. Tetapi ketika dia punya liang, di sana ada tempat tinggal. Tempat tinggal berbicara tentang zona kenyamanan. Saudara, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Karena apa yang dimaksud oleh Yesus, dia sibuk dengan urusan melayani orang lain. Saudara, kalau kita katakan kita mau mengikuti Yesus, ada konsekuensinya. Saudara, berikan yang terbaik. Mengikuti Yesus, keputusanku, kuta ingkar. Serigala mempunyai tempat tinggal, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yesus punya rumah di Kapernaum bersama dengan keluarganya, tapi dia tidak tinggal di Kapernaum. Dia berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Dan saudara, bahkan Yesus ketika mengutus murid-muridnya, mereka hanya dikatakan bawa saja 2 helai pakaian. Dan selanjutnya hidupmu terserah. Mau dibawa kemana? Kalau engkau disambut
dengan segelas air putih, maka berkat itu ada bagi mereka. Tapi kalau engkau tidak disambut, kebaskan kaki dan pergilah. Saudara, seorang hamba Tuhan harus siap dengan ketidaknyamanan. Saudara, seorang hamba Tuhan harus siap meninggalkan zona nyaman. Seorang ahli Taurat mungkin mereka mendapat gajinya, upahnya per bulan. Mereka sudah pasti mereka mendapatkan pendapatan dari orang-orang yang membawakan persembahan bagi mereka. Saudara, orang-orang yang belajar Taurat ini, Tuhan membaca Taurat Tuhan ini adalah orang-orang yang spesial. Dan mereka mungkin sudah difasilitasi dan sebagainya. Nah, ahli-ahli Taurat ini ketika dia mau menjadi murid Yesus, Yesus menantang mereka, apakah Anda sudah siap meninggalkan zona nyaman Anda selama ini? Zona nyaman itu berbicara tentang penerimaan orang, itu pun zona nyaman. Zona nyaman itu berbicara tentang tempat tinggal. Zona nyaman itu berbicara tentang honorer. Zona nyaman itu berbicara tentang kebutuhan finansial yang tercukupi. Saudara, ketika saya memutuskan untuk menjadi full timer di tahun 2001, saudara, zona nyaman saya yang hilang adalah bagaimana kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Saya tidak mendapat upah, saudara. Dan saya sempat meninggalkan studi saya di sarjana teknik selama 1 tahun. Saya meninggalkan itu dan saya diproses. Bagaimana roh cinta uang itu Tuhan kikis habis. Ketika nggak punya apa-apa, Tuhan katakan beriman, beriman, dan beriman. Saudara, menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus melewati level di mana kita kehilangan zona nyaman, khususnya ketika kita merasa perlu menghidupi diri kita. Kita perlu mencari nafkah, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, itu saudara. Jadi kalau saudara diterima menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang di satu tempat tertentu, ditawarkan gaji sekian, saudara, fokusnya di panggilan. Jangan fokus di berapa upah yang engkau dapat. Tuhan akan pelihara engkau, titik. Sudah, Anda seru 3 kali. Saudara, jangan pikir apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai, apa yang akan saya minum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jikalau engkau mengenal Allah, engkau tahu bahwa engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Proses pengenalan akan Tuhan ini akan kita jalani day by day, hari demi hari. Kita nggak bisa dijanjikan dari awal, kamu akan dapat fasilitas ini kalau kamu jadi hamba Tuhan, mengikuti Yesus dan lain sebagainya. Atau kamu tidak bisa terpukau dengan melihat bagaimana Yesus sanggup membuat orang yang kerasukan dipulihkan, orang yang sakit itu dilepaskan. Bukan itu tujuan untuk mengikuti Yesus. Tujuan untuk mengikuti Yesus adalah setia dengan Dia, sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia. Saudaraku, ketika ahli Taurat itu datang kepada Yesus, Yesus katakan, siapkah engkau keluar dari zona nyaman? Finansial, makanan, pakaian, belas kasihan. Saudara, mengikuti Tuhan itu perlu belas kasihan tinggi. Mungkin kita orang-orang pada waktu itu terpesona Yesus kemana-mana diikuti orang. Yesus kemana-mana itu menyembuhkan. Yesus kemana-mana itu mengerjakan yang mujizat dan lain sebagainya. Tetapi begitu orang masuk di dalam zona mengikuti Yesus, mereka capek, saudara. Yesus pindah ke sini, mereka ikut. Yesus dikerumuni banyak orang, dia tidak mau menerima pujian. Dia bertolak ke seberang, dia meninggalkan puji-pujian. Saudara, kalau hamba Tuhan seperti ahli Taurat ini, mungkin dia lihat kesenangan, kemewahan yang didapati dari fasilitas mengikuti Yesus. Kemewahan dalam arti dipuji-puji orang, disukai orang, itu merupakan bentuk kemewahan yang mungkin orang-orang cari. Seorang juga yang bernama Simon, dia katakan, aku akan memberikan engkau supaya aku bisa juga melakukan mujizat. Demikian dikatakannya kepada Petrus dan juga Paulus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan soal bagaimana kita menjadi orang yang dikagumi karena mengikuti Yesus, tetapi cara kita mengikuti Yesus itu harus seperti maunya Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan saudaraku, ketika dia dikerumuni oleh banyak orang, dia tidak mau mencuri kemuliaan itu. Bahkan dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak ingin dia pertahankan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus siap dengan meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, seorang muridnya berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Nah, saudara, Yesus punya jawaban, ikutlah aku, orang mati menguburkan orang mati sendiri. Ini adalah makna alegoris. Apakah mungkin orang mati menguburkan orang mati sendiri? Tidak, saudara. Maksud dari perkataan Tuhan ini, maksudnya ada 2. Yang pertama, orang mati menguburkan orang mati sendiri, yaitu fokuslah kepada orang hidup. Yang kedua, orang mati menguburkan orang mati sendiri. Artinya,
Orang yang sudah mati, karena mati secara roh, dia juga tetap akan mati di binasa. Fokuslah pada kehidupan kekal, yaitu memberitakan Injil. Karena ada orang-orang hidup yang masih membutuhkan hidup. Orang mati ya sudah mati. Mati di dalam kebinasaannya, mati di dalam dosa-dosanya. Mereka mati dan akan masuk di dalam kematian yang kedua. Tetapi bagi orang hidup, jangan sampai mereka tidak mendengarkan Injil. Ikut aku, cari jiwa sebanyak-banyaknya. Karena orang-orang yang hidup itu akan punya kesempatan untuk mengikuti Yesus. Dan mereka tidak akan masuk di dalam kematian yang kedua. Tetapi mereka akan masuk dalam kebangkitan pertama. Bahkan kebangkitan kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, fokus kepada orang hidup. Orang yang masih punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Supaya mereka hidup. Jadi saudara tinggalkan zona nyaman. Mengikuti Yesus dengan segenap hati. Dan fokus pada orang hidup. Fokus kepada orang yang masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Makanya saudara kalau pergi ke rumah duka, mereka udah gak punya kesempatan lagi. Kalau udah mati ya mati. Entah mati di dalam Tuhan, entah mati di dalam dosa-dosa mereka. Sudah selesai sampai di situ. Tapi bagi kita yang hidup, fokuslah kepada orang hidup. Beritakan Injil supaya mereka memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Fokus kita kepada orang hidup, bukan kepada orang mati. Karena orang hidup masih punya kesempatan untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, firman Tuhan ini yang kita renungkan. Bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus, mau menjadi murid Yesus, harus siap menanggung banyak penderitaan di mata manusia. Mereka harus siap meninggalkan zona nyaman. Apakah yang dimaksud zona nyaman ini, saudara? Ya, zona nyaman ini adalah zona yang membatasi seseorang. Zona yang membatasi seseorang untuk meraih kesuksesan. Zona nyaman itu kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Kebanyakan kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, yaitu kesuksesan di dalam Kristus, kita harus meninggalkan zona nyaman, saudara. Untuk kita masuk di dalam pembentukan yang daripada Tuhan. Pertama kali waktu saya mau melayani Tuhan, zona nyaman saya yang saya tinggalkan adalah kebergantungan kepada manusia. Kebergantungan kepada manusia, bagaimana saya melatih iman saya untuk tidak minta-minta. Saya melatih iman saya untuk tidak minta-minta uang kepada orang tua, tidak minta-minta uang kepada orang lain. Tetapi fokus saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Nah saudara, ini akan menjadi batu ujian yang sangat penting. Kalau saudara mengikuti Tuhan, dasarnya yang pertama, saudara harus fokus bagaimana Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kita, bukan manusia. Kalau kita tidak sukses di dalam hal ini saudara, maka saudara jadikan pelayanan itu sebagai wadah untuk mencari uang. Bahaya dari hamba-hamba Tuhan yang menjadikan pelayanannya sebagai wadah untuk mencari uang. Cinta akan Tuhan akan dirusak dengan cinta akan mamon. Saudara, bagaimana mungkin saudara akan menyerahkan nyawanya bagi orang lain kalau saudara tidak menyerahkan segala harta benda saudara untuk kemuliaan Tuhan? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kita tetap setia dengan Tuhan dilihat dari cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan penghidupan. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan diri dengan perkara-perkara dan persoalan-persoalan kehidupan, persoalan-persoalan duniawi. Seorang prajurit itu hanya fokus bagaimana dia berperang, bagaimana dia melatih otot-ototnya untuk melakukan serangan kepada musuh. Nah saudara, kalau kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita sibuk dengan soal-soal penghidupan, maka kita akan gagal untuk berperang di dalam peperangan Kristus. Saudara, comfort zone adalah comfort daerah nyaman yang tidak kita mau keluar dari sana. Itu akan membatasi kesuksesan kita di dalam mengiring Tuhan. Salib Kristus adalah bagian dari bagaimana kita sangkal diri dan pikul salib untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah sebuah kondisi psikologis, saudara. Sumber The Business Journal menurut definisi Wikipedia, saudara, zona nyaman adalah kondisi psikologis di mana orang merasa nyaman, aman, pegang kendali atas lingkungannya. Zona ini bebas resiko, bebas stres, kecemasan. Di zona nyaman kita mudah melakukan tugas-tugas yang sudah biasa. Tidak mau belajar, tidak mau mengerahkan banyak usaha. Namun, zona nyaman ini juga bisa menjadi penghalang. Penghalang untuk perkembangan diri, penemuan jati diri, dan kehidupan yang memuaskan. Di dalam zona nyaman kita cenderung menghindar dari pengalaman baru.
tantangan dan adaptasi. Nah, alasan utamanya adalah karena kita seringkali menjadi terlalu bergantung pada kebiasaan, kepercayaan, atau nilai yang sudah mapan. Kita kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang baru, menjelajah pengalaman baru, dan menciptakan nilai-nilai baru. Taurat itu mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Nah, Yesus tahu betul, ini sonahnya sebelumnya, zona nyamannya itu ada di tengah-tengah para imam yang sudah mendapat fasilitas. Pada waktu itu bangsa Yahudi juga di tengah-tengah tekanan bangsa Romawi yang berkuasa. Jadi kerajaan Yehuda itu sebenarnya sudah dikuasai oleh Romawi. Dan yang menjadi raja itu adalah utusan dari kerajaan Romawi. Nah, saudara, kalau ahli-ahli Taurat itu sudah diizinkan beribadah pada waktu itu, mereka sudah ada fasilitasnya, sudah ada kenyamanannya, tempat tinggalnya mungkin juga sudah ada. Jadi saudara, kalau mengikuti Yesus, ini kamu siap tidak keluar dari zona nyaman? Aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak punya segala sesuatu. Nah, saudaraku yang diberkati, zona nyaman itu perlu kita latih untuk kita tinggalkan. Zona nyaman itu adalah tempat kita tidak mau lagi mau belajar. Zona nyaman itu kita sudah nyaman di sini, kita nggak mau lagi keluar. Nah, zona nyaman itu adalah bagian yang perlu kita tinggalkan sejenak, yang saudara, untuk kita berproses menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Karena sebelumnya kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Untuk masuk pada kehendak Tuhan, kita mulai keluar dari zona-zona nyaman yang kita ciptakan sendiri. Di dalam Lukas 9 ayat 23 firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus, yang pertama, sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Yang ketiga, mengikuti aku. Jadi syarat saudara untuk mengikuti Yesus ketika ahli Taurat dan juga seorang murid Yesus itu bertanya kepadanya, Guru, apakah bagaimana saya bisa mengikuti engkau? Syaratnya ada 3, sangkal diri, pikul salib, dan itu setiap hari. Dan mengikuti aku. Jadi saudara, ketika kita sudah menyangkal diri itu bukan hanya dengan berdoa dan berpuasa. Menyangkal diri yaitu adalah keinginan-keinginan daging kita tuh pengennya ke kiri. Tapi Tuhan tuh maunya ke kanan. Kalau saudara sudah mampu menyangkal kehendak dirimu sendiri dan mengikuti kehendak Yesus, maka saudara sudah berhasil menyangkal diri. Lalu yang kedua, memikul salib. Tidak dikatakan memikul salib sebulan sekali atau 1 minggu sekali di hari Minggu. Tetapi memikul salib setiap hari. Salib apa yang kita pikul setiap hari? Salibmu, Yesusku. Salib itu berbicara tentang proses-proses di mana kita itu di dalam penyangkalan diri. Nah, saudara, setiap orang punya masalah masing-masing. Yesus punya salibnya sendiri. Kita punya salib kita sendiri. Salib itu berbicara pikulan-pikulan. Di mana kita mau nggak mau kita harus terima itu. Salib dalam kehidupan sehari-hari itu contoh pergumulan-pergumulan hidup. Pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Saudara, di-reject, ditolak orang, tidak disukai orang, itu bagian daripada hidup. Saudara tidak suka dengan itu, tapi itu kita harus pikul. Tapi firman Tuhan katakan dan menghibur kita seperti ini. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang daripadaku, dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ada kuk yang bukan dari Tuhan kita lepaskan. Tetapi kuk yang Tuhan izinkan, yaitu proses yang Tuhan izinkan untuk engkau jalani dalam hidupmu, belajar untuk memikulnya setiap hari. Ketika kita menang memikul salib setiap hari, maka kita akan bertumbuh. Kita sedang keluar dari zona nyaman keinginan daging kita masuk dalam kehendak Roh. Dan pada akhirnya, mulailah mengikuti Yesus. Sangkal diri itu baru penyangkalan keputusan. Keputusan ikut keputusan yang benar. Lalu setiap hari memikul salib setiap hari. Jangan saudara tolak persoalan yang Tuhan izinkan. Dan terimalah itu dengan lemah lembut, dan kemudian saudara diproses untuk menggunakan hikmat daripada Tuhan, firman daripada Tuhan, untuk saudara keluar dari masalah-masalah tersebut. Lalu saudara mulai mengikuti Yesus. Apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau, apa yang dia firmankan, ikutlah dia. The Passion of Christ, bagaimana Yesus sudah mati bagi kita, mukanya bukan seperti manusia lagi, sangat buruk rupanya, tetapi penyakit kita yang ditanggungnya, kesalahan kita yang dipikulnya. Bukankah Yesus sudah mati bagi kita? Apakah kita juga harus memikul dosa umat manusia? Tidak sama sekali saudara. Yesus sudah mati bagi kita dan sudah menyelesaikan bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah belajar untuk melihat wajahnya, fokus kepada dia,
dan belajar daripadanya. Apa yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki, itulah yang kita kerjakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mengikuti Yesus artinya kami siap diproses. Ada zona nyaman yang harus kami tinggalkan. Zona kesukaan yang secara daging mungkin kami berteriak. Tetapi kami belajar untuk sangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan mengikuti Yesus. Mengikuti pola kerajaan Allah. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Carilah kekuatannya selalu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi salibmu, hari ini belajar untuk sangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan kiranya memberkati saudara yang hari ini memikul salib. Saudara akan memiliki pengenalan akan Tuhan dan saudara akan mengerti dan memikul salib dengan sukacita. Sebab Tuhan yang akan menggantikan duka citamu menjadi sukacita di dalam Dia. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir atas kehidupanmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.